Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Baiklah, hari ini kita kita akan belajar tema E, pengalamanku, masuk ke subtema 3, pengalamanku di tempat bermain, dan pembelajaran yang ke-6. Oke, anak soleh, pada pembelajaran ke-6 itu ada di halaman 81 ya. Nah, sebelum kita mempelajari, kita cari tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menyebutkan contoh pengalaman sila kelima Pancasila. Yang kedua, melakukan pengukuran panjang bagian-bagian tubuh. Dan yang ketiga, membuat puisi tentang alam sekitar. Baiklah anak soleh, kalian bisa buka bukunya halaman 81 ya, pembelajaran yang ke-6. Di situ diceritakan bahwa Tony dan Johnny mereka sedang berkumpul di rumah Made. Mereka membuat layang-layang hias. Layang-layang Tony dihias seperti pesawat. Made memberi ekor pada layang-layangnya, dan Johnny mewarnai layang-layangnya seperti pelangi. Mereka asik menghias layang-layang masing-masing. Nah, menjelang siang, layang-layang mereka sudah jadi. Dan mereka sudah siap membawa layang-layang mereka ke lapangan. Nah, sebelum mereka pergi ke lapangan, mereka saling melihat dulu hasil karyanya. Nah, di situ terjadi dialog ya antara Tony, Johnny, dan Made. Wah, layang-layangmu bagus sekali, John, warna-warni. Layang-layangmu juga bagus, Ton. Hiasan layang-layang Made juga bagus. Terima kasih, John. Ayo kita segera ke lapangan. Aku tak sabar menerbangkan layang-layang kita. Kalian perhatikan anak soleh dalam percakapan tersebut. Di situ antara Tony, Johnny, dan Made mereka saling memuji. Saling memuji hasil karya masing-masing, saling memuji pesawat masing-masing. Nah, saling memuji, saling menghargai karya teman itu termasuk contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Selain itu juga ada contoh-contoh yang lainnya ya. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Yang pertama, bekerja sama membersihkan sekolah. Yang kedua, menggunakan lapangan secara bergantian. Dan yang ketiga, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Seperti itu anak soleh, Bu Guru yakin kalian semuanya sudah mengamalkan ya sila kelima Pancasila di rumahnya masing-masing. Baiklah, untuk selanjutnya kita pelajari halaman 83 tentang pengukuran. Untuk mempelajari pengukuran kali ini, silakan kalian perhatikan penjelasan Bu Guru berikut ini. Anak soleh, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mengenal satuan ukur panjang yaitu meter dan sentimeter. Meter dan sentimeter itu termasuk satuan baku. Kenapa disebut satuan ukur panjang yang baku? Karena siapapun yang melakukan pengukuran terhadap suatu benda, maka hasilnya akan sama. Baik itu dilakukan oleh anak kecil maupun orang dewasa, dengan syarat pengukurannya itu cara mengukurnya itu harus tepat. Misalnya kalian mengukur sebuah buku tulis ya. Pada pertemuan sebelumnya kita udah belajar mengukur buku tulis, panjangnya 21 cm diukur menggunakan penggaris. Nah, siapapun yang mengukur buku tulis tersebut, maka itu hasilnya sama. Nah, itu disebut satuan ukur panjang yang baku. Nah, pada hari ini kita akan mengenal satuan ukur panjang yang tidak baku. Mengapa disebut satuan ukur panjang yang tidak baku? Karena hasil pengukurannya itu ditentukan oleh siapa yang mengukurnya. Nah, biasanya orang yang pendek dengan orang yang tinggi, maka dia akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Lalu apa sih yang termasuk satuan ukur panjang yang tidak baku itu? Nah, yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama itu ada jengkal. Jengkal ya. Nah, tangannya seperti ini, kalian rentangkan sampai benar-benar sampai maksimal.
dipasangkan secara utuh. Yang disebut jengkal itu adalah dihitung dari ujung kelingking sampai ujung ibu jari. Yang pertama ada jengkal. Yang kedua ada depa. Depa itu kalian rentangkan tangan kalian, ya. Nih kelihatan ya. Dihitung dari ujung jari sebelah kanan sampai ujung jari sebelah kiri. Nah, ini berarti 1 depa. Ada lagi yang terakhir itu ada langkah kaki. Langkah kaki itu kalian rentangkan kaki kalian sampai maksimal ya. Nah, di ujung dihitung dari tumit belakang sampai ujung jari yang di depan. Itu berarti 1 langkah kaki. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara mengukur menggunakan jengkal, depa, dan langkah kaki. Ya, sekarang kita akan coba mengukur meja ini menggunakan jengkal. Ibu sama Jaira akan mengukur ya. Kalian perhatikan cara mengukur mejanya. Ya, kalian perhatikan, hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lebih sedikit ya. Anggap aja 5 jengkal. Kita tulis di sini. Pakai jengkal, yang diukur adalah meja. Kalau Bu Guru itu adalah 5 ya. 5 jengkal. Sekarang Jaira coba diukur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lebih 7 ya. Jaira 7 jengkal. Selanjutnya kita akan coba mengukur panjang papan tulis ini menggunakan depa ya. Ingat, depa itu dari ujung jari sebelah kanan sampai ujung jari sebelah kiri. Caranya seperti ini, kita tempelkan jari kita di ujung ya. Lalu kita ukur seperti ini. 1, 2 ya. 2 depa kurang dikit ya. Kalau 2 depa sampai sini ya. Ini 1 depa tapi lebih ya. 2 depa juga kurang. Kita tulis aja 2 depa kurang. 2 depa kurang. Sekarang Jaira yang akan mengukurnya, ya Kak. Sampai lurus tangannya. 1 sampai lurus. 2 depa lebih sedikit ya. Kita tulis aja 2 depa lebih. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur menggunakan langkah kaki ya. Yang akan kita ukur adalah lantai ini. Kalian perhatikan, pertama Bu Guru dulu yang akan mengukur. Tempelkan sampai ujung ini ya. Dari yang warna biru sampai yang warna ungu sebelah sana. Tempelkan sampai nempel. Kita ukur berapa langkah. 1, 2, 3 ya. 3 langkah. Kita akan tulis Bu Guru ini 3 langkah. Lantainya 3 langkah. Ayo sekarang Jaira diukur. Siap. 1, 2, 3, 4 ya. 4 kurang sedikit. 4 langkah. Nah, anak soleh, kalian perhatikan di sini. Sini Kak. Kalian perhatikan di sini. Ini ada perbedaan ya. Meja, papan tulis, lantai. Yang Bu Guru ukur itu sebanyak 5 jengkal. Sementara diukur oleh Jaira itu hasilnya 7 jengkal. Yang kedua papan tulis ya diukur oleh Bu Guru itu hasilnya 2 depa tapi kurang ya. Sementara diukur oleh Jaira itu 2 depa lebih. Lantai, panjang lantai diukur oleh Bu Guru itu 3 langkah, sementara diukur oleh
kalau Jaira hasilnya 4 langkah. Nah, anak soleh, lalu apa sih yang membedakannya? Kalian perhatikan ukuran Ibu dengan Jaira berbeda ya. Ibu lebih tinggi dari Jaira, sehingga hasilnya pun berbeda ya. Ketika semakin kita tinggi, maka hasil pengukurannya akan semakin sedikit. Berbeda lah intinya ya. Jadi karena tinggi badan Ibu dengan Jaira berbeda, maka hasil pengukurannya pun berbeda. Itu karena satuan ukur yang digunakan itu adalah satuan ukur tidak baku. Karena tidak baku, maka hasilnya berbeda-beda. Seperti itu. Kalian bisa praktek di rumah mengukur menggunakan jengkal, derpa atau langkah kaki. Kalian bandingkan hasil pengukuran kalian dengan hasil pengukuran orang tua kalian, atau misalnya hasil pengukuran kakak kalian yang lebih tinggi atau adik kalian yang lebih pendek. Itu pasti hasilnya berbeda, anak soleh. Seperti itu ya. Baiklah, setelah kalian belajar menghitung menggunakan satuan ukur yang tidak baku, sekarang kalian lihat halaman 84. Di situ ada puisi tentang layang-layang. Kita baca dulu puisinya ya. Layang-layang, layang-layangku melayang di atas tanah lapang, bergoyang ke kanan dan ke kiri, di bawah angin dan tarikan tangan. Layang-layangku terbang ke awan, terbang semakin jauh, ku bawa kau berlari, tak peduli peluh membasahi tubuh. Nah, kalian perhatikan, di situ ada kata-kata pada puisi tersebut yang mungkin belum kalian ketahui artinya. Nah, sekarang Bu Guru akan kasih tahu artinya ya, satu persatu. Nah, yang pertama ada kata melayang. Melayang artinya terbang karena tertiup angin. Yang kedua ada kata bergoyang. Bergoyang itu artinya bergerak, berayun-ayun. Yang ketiga ada angin. Angin itu artinya udara yang bergerak. Ada lagi kata awan. Awan itu artinya butiran air yang berkelompok di atmosfer. Dan yang terakhir itu ada peluh. Peluh itu keringat, anak soleh ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap bahagia ya, belajar di rumah, belajar yang semangat, belajar yang rajin ya. Nah, dengan dibimbing oleh orang tua kalian masing-masing. Baiklah anak soleh, untuk berlatihnya kalian bisa kerjakan halaman 85. Ayo berlatih nomor 1 sampai dengan nomor 3. Ya anak soleh, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.